Yesus, kata mbaknya, seperti apa? Saya tanyakan, makan babi. Makan babi tidak pernah dicontohkan oleh Yesus. Lalu Anda memakannya. Lalu artinya apa? Anda bukan mengikuti Yesus, bukan pengikut Yesus. Selain itu, Yesus berpuasa, Anda puasa enggak? Berpuasa, kita ada berpuasa di Alkitab. Oh, 40 hari 40 malam gitu. Cuman kita nggak harus kasih tahu kita sedang berpuasa nih, enggak, karena memang firman Tuhan berkata kalau kamu berpuasa minyakilah kepalamu biar nggak kelihatan kalau kamu sedang berpuasa. Karena kalau kita berpuasa itu hanya hubungan kita dengan Tuhan, orang lain tidak perlu tahu. Berarti puasanya bukan seperti Yesus. Emang puasanya Yesus yang kamu tahu seperti apa? 40 hari 40 malam. Saya heran itu mbak, itu ajaran puasa atau ajaran bunuh diri sih? Iya, 40 hari 40 malam kagak makan kagak minum. Itu ajaran puasa atau ajaran bunuh diri sih? Gini. Jadi dia itu kan Tuhan ya. Dia Tuhan, dia bisa melakukan apapun, berbuat apapun dia bisa. Bukan berarti manusia harus berpuasa 40 hari 40 malam. No. Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Enggak. Tapi Tuhan juga memberikan kita kehendak bebas. Tuhan memberikan kita hikmat kayak gitu. Jadi berpuasa yang Tuhan maksud tuh nggak harus kamu berpuasa 40 hari 40 malam. Enggak, mati dong. Tapi Anda puasa tetap kayak gitu ya? Tetap ada puasa, betul. Oke. Puasanya kayak gimana? Ya, bagi kalian puasanya seperti apa? Nggak makan, menahan lapar dari subuh gitu ya? Lah, terus ya di Kristen kayak gimana? Kamu coba buka nih, saya bagikan, saya share ya ayat Alkitab ya. Ya. Kalau cuma minyaki kepala saya pun tahu. Yang saya cari itu caranya gimana? Sebentar ya. Tunggu ya, saya bacain ya, sebentar. Tungguin. Sebentar. Mbak. Ada suara seperti roh jahat di tempat Anda ya. Jahat gimana? Saya iya tadi gini. Tadi ada bunyi gakguk. Ada juga yang mendengkur tuh. Ada yang mendengkur, ada yang bunyi gakguk. Ada tertulis di Alkitab karena pada waktu itu bangsa Israel berpuasa. Kok bangsa Israel? Iya, mereka. Yang saya tanya puasa Kristen kayak gimana? Iya, dengerin saya jelasin. Itu kasih kesempatan tuh. Iya, kenapa ke Israel nggak ada hubungannya gitu loh? Dikiranya berpuasa itu hanya sebatas nggak makan, nggak minum. Tapi yang Tuhan mau adalah kita berdoa kepada Tuhan, berpuasa, memohon supaya semua semua kesalahan-kesalahan kita, belenggu-belenggu kita dilepaskan gitu. Jadi bukan hanya sebatas puasa secara fisikly, tetapi secara rohani kita juga diperbaharui seperti ini. Loh, iya, dari jam berapa puasanya, jam berapa sampai jam berapa, terus kayak gimana aturannya? Itu yang saya tanya, bukan yang seperti Anda jelaskan. Kalau di kita sih nggak kaku ya, harus jam berapa ke jam berapanya, dan puasanya harus apa dan harus apa. Kalau kita bisa mulai dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam bisa. Karena Tuhan kita itu nggak kaku. Tuhan kita nggak kaku. Tuhan kasih kesempatan bagi kita untuk berpuasa dari kapan aja. Yang penting niatnya ikhlas, hatinya tulus itu. Jadi nggak. Berarti semaunya gue dong gitu Mbak. Itu artinya sama semaunya gue kayak gitu. Nggak ada aturan itu namanya. Enggak lah, Tuhan kami itu nggak kaku orangnya. Jadi ada kehendak bebas. Bukan masalah Tuhan kaku atau tidak Mbak. Yang jelas artinya nggak ada aturan di situ. Mana sih? Yang namanya ibadah itu ada aturan dari Tuhan.
Nanti kayak gini aja Mbak, kalau kayak gitu. Kita itu nggak kaku. Kayak gini, Tuhan Anda nggak kaku kan? Ya kata Anda berpuasa di jam berapapun karena nggak ada aturannya kan. Jadi nanti Anda mau tidur, aku berpuasa sampai bangun tidur. Ya memang. Jadi kacau yang kayak gini Mbak ya. Suka-suka gue jadinya. Katanya di Kristen berpuasa cuma kagak ada jamnya. Kalau gitu teman-teman saya kayak gini aja. Mau tidur, ini udah ngantuk. Baik, aku berpuasa ya sampai aku bangun tidur. Gitu aja. Nggak gitu juga. Nah, makanya itulah susahnya. Kalaunya tidak ada aturan, Mbak. Itu kembali lagi ke sikap hati, bukan hanya sebatas supaya dilihat orang, enggak. Kita tuh nggak kayak gitu. Nah, jadi gini. Iya. Jadi gini, lanjut lagi Mbak ya, lanjut lagi. Dengan yang kata Anda ngakunya pengikut Yesus ya. Kalaunya laki-laki Kristen, saya nggak menanyakan perempuan ya, karena Anda perempuan gitu. Saya nggak nanyakan perempuan. Yesus itu di hari ke-8 dia sunat, laki-laki Kristen sunat nggak? Enggak harus. Nah, lalu apa yang diikuti? Katanya ngikuti Yesus, rupanya nggak ikut Yesus. Ya. Baik, kalaunya kagak ikut Yesus masalah sunat, saya lanjut lagi ya. Gini. Enggak, itu harus saya jawab dulu. Dijawab dulu. Ya kayak gimana? Silahkan. Itu kan tradisi orang Yahudi pada waktu itu harus disunat. Tapi kan Tuhan Yesus itu dinubuatkan akan lahir ke dunia dalam bentuk rupa manusia. Ketika dia sudah terlahir sebagai rupa manusia datang ke dunia ini, dia sudah menggenapkan semuanya. Jadi semua tradisi-tradisi orang Yahudi itu sudah diputuskan hanya dengan mengikut Tuhan Yesus. Nah, ketika kita mengikut Tuhan Yesus, semua kita dipulihkan. Gak harus yang tadinya memakan hewan berkuku belah haram, bagi kita sekarang tidak haram. Dulu haram, sekarang tidak haram, karena memang Tuhan bilang semua makanan itu tidak haram kecuali yang keluar dari mulut kita. Bahaya ini. Kalau bawa itu sama saya bahaya Mbak ya. Yakin Anda semua yang masuk mulut itu tidak haram? Ya semua. Pada waktu itu si Simon Petrus lihat ada beberapa hewan di atas kain itu. Tuhan, saya nggak mau makan ini karena ini haram pada perjanjian lama. Tapi Tuhan bilang itu tuh tidak haram. Kamu boleh makan itu kecuali yang keluar dari mulut manusia itu yang haram. Jadi kesimpulannya gimana Mbak? Jadi yang haram itu yang masuk ke mulut nggak haram gitu? Yang keluar dari mulut, yang kamu sudah muntahkan itu yang haram. Oh, jadi yang masuk enggak? Bisa dimakan. Ya, yang masuk ke mulut enggak haram? Yang enggak haram lah. Dalam semuanya itu semua tidak haram. Ya. Oh, semuanya. Kalau makan meja bisa enggak? Ya kembali ke situ, meja itu bermanfaat enggak? Kita ada firman Tuhan, segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak segala sesuatu membangun. Kalau menurut Anda makan meja itu bervitamin dan membuat tubuh Anda sehat, silahkan. Baik, ya bisa juga makan meja kata Mbaknya ya. Iya. Baik. Ini gaib, aneh juga Mbaknya ini ya. Baik. Nih satu lagi saya tanyakan Mbak. Ya, satu lagi nih ya. Nggak kasih saya ngomong, situ nggak kasih saya kesempatan. Saya bukan nggak kasih, dari tadi saya dengerin Anda, tapi Anda ngomong melulu dari tadi. Makanya saya tebang biar nggak terlalu banyak gitu. Saya udah paham intinya, makanya kalau saya tanya satu hal, kata Anda bermanfaat, ya sudah, ya saya terima jawabannya kan gitu. Enggak, dengerin dulu. Kita tuh di Injil, di Alkitab ada tertulis, Tuhan bilang segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak segala sesuatu membangun. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Baik. Kamu meja itu bisa bikin kamu sehat, silahkan makan meja gitu loh. Iya, bisa makan meja. Kan udah ngerti saya bisa makan meja gitu jika bermanfaat. Bisa kan gitu ya. Sekarang saya mau tanya lagi nih selain meja, tapi tanyanya lewat kitab Anda nih Mbak ya.
Nih. Oke? Nih, 2 Raja-Raja 18 ya. Nomor 27. Oke? Ini saya buka dulu nih ya, biar gede gitu. Kita baca ya. Di kitab Anda nih. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tainya, ya tuh, dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Jadi di sini Mbak, ada orang makan tainya sendiri gitu, campur air kencingnya. Apakah boleh gitu? Nggak haram masuk mulut ini? Hah? Itu kan kamu tafsirkan hanya ayat itu aja. Itu Bukan. dibaca dari Mbak, saya tidak menafsirkan ayat ini. Yang saya tanyakan yang masuk ke mulut. Ada di kitab Anda menuliskan ada yang makan tai dan minum kencing sendiri. Nah, ini kan bisa masuk ke mulut mereka. Yang saya tanyakan, tai dan air kencing ini kagak haram gitu? Karena dia bisa masuk ke mulut gitu, Mbak. ini jangan disangkut pautkan ke ayat yang tadi. Ini tuh harus dipahami dengan konteksnya. Jadi ayat firman Tuhan itu nggak bisa dipahami hanya satu ayat, nggak bisa. Ini harus dipahami nih maksudnya apa sih. Nah gitu, nggak boleh harus baca satu ayat terus kita tafsirkan sendiri, nggak boleh. Kita harus tahu dia konteksnya seperti apa, lagi ngebahas apa, itu berbicara tentang apa. Nah makanya banyak orang yang satu karena menafsirkan satu ayat sendiri gitu. Oh, kalau saya nggak bahas ayat itu, nggak membahas ayat itu, apa ceritanya, apa konteksnya, saya nggak bahas ayat itu. Yang saya tanyakan sesuai argumentasi Anda, apa yang masuk ke mulut boleh, tapi yang keluarlah yang najis. Nah, ada kejadian di kitab Anda, ada yang makan tainya sendiri dengan minum air kencingnya sendiri, itu bisa masuk mulut loh. Ya, apakah kagak haram? Itu yang saya maksud, bukan konteks ceritanya, enggak. Jadi Oke? dengerin aku ya. Jadi jangan dipotong dulu, jangan dipotong ya. Jadi itu kan si ayat itu kan beda konteks dengan yang kita bahas. Oke lah, di situ mungkin mereka memakan tainya, meminum air kencingnya. Kan dia bilang, apakah saya harus menyampaikan salam juga kepada orang yang sudah melakukan seperti itu? Itu kan beda konteks dengan yang sudah kita bahas tadi. Yang kita bahas tadi adalah tentang Simon Petrus yang melihat hewan-hewan yang berkuku belah di dalam kain. Bisa nggak ini aku makan Tuhan? Ini soalnya najis di perjanjian lama. Kemudian Tuhan itu bilang, semua itu boleh kamu makan. Ya, di perjanjian baru Tuhan bilang, semua itu boleh kamu makan. Tidak ada yang najis kecuali keluar dari mulutmu. Nah ini nggak bisa kita sangkut pautkan ke yang tadi. Itu tuh harus kita pahami berdasarkan konteks pada saat itu. Makanya banyak orang yang sesat tuh karena kayak gitu, menafsirkan satu ayat-ayat Alkitab kemudian menggabung-gabungkan ke yang lain. Boleh gitu. Baik Mbak, saya tanggapi ya. Diperbolehkan. Ya kalau kamu pikir minum kencing bisa sehat ya silahkan gitu loh. Boleh juga. Iya teman-teman ya. Minum air kencing sendiri boleh ya kalaunya sehat ya. Bahaya Mbak ini ya. Aduh Mbak. Apu yang sendiri kan. Kan itu kan pemikiran sendiri. Kalau kata Tuhan bilang segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak semua membangun, tidak semua berguna. Ya kalau kamu stres pengen minum itu ya silahkan mau. tapi kan dia bisa meminum tuh ya. Dia masukkan ke mulut berarti boleh diminum jika ada manfaatnya ya. Nggak haram gitu ya. Hah? Manfaatnya buat kamu apa? Iya, kalaunya ada manfaatnya kan, ibaratnya ada alasan tertentu dia meminum air kencingnya sendiri kan gitu. Ada manfaatnya bagi tubuhnya kan, ibaratnya kayak gitu. Enggak haram bagi dia gitu. Enggak, menurut manfaatnya apa coba? Ibaratnya dia kan ya anggaplah dia disuruh karena pengobatan contohnya gitu.
nggak ada pengobatan pakai air kencing, emang nggak ada? Nah, mana saya tahu, kan saya hanya ambil contoh toh. Yang bilang. Saya hanya ambil contoh jika terpaksa untuk pengobatan, kan gitu. Cuman ya kalau menurutmu kamu pengen ya silahkan, ngapain dilarang-larang kan gitu. Ya kan kayak gini. Boleh sebenarnya, cuma seperti itu kita nggak dikekang. Mbak, coba Anda kalau Anda mau bahas konteks ini ya, di sini dilanda paceklik dan kehausan gitu ya. Ya. Jadi mereka makan tainya sendiri untuk menahan lapar dan minum air kencingnya sendiri untuk menahan haus. Ada manfaatnya untuk mereka itu, Mbak. Baca aja. Ya, ada. Berarti boleh gitu. Mereka makan gitu. Ah. Baca coba Anda. Ya, ada. Karena di situ paceklik ya dan kekeringan, ketandusan, makanya mereka memakan kotorannya sendiri, meminum air kencingnya sendiri. Ada manfaatnya itu, Mbak. Ini macam mana sih? Aduh. Jelasin. Ayo. Itu nggak bisa disangkut pautin, Mas, nggak bisa disangkut pautin. Itu beda konteks. Saya udah bilang itu beda konteks. Kok jadi beda konteks? Itu kan ada manfaatnya mereka memakan dan minum itu. Karena apa? Paceklik, nggak ada makanan. Kalau mereka nggak makan, mati mereka. Kalau mereka nggak minum kencing sendiri, haus, bisa kematian mereka. Tuh. Perjanjian baru sama perjanjian lama itu beda. Jadi konteksnya memang harus benar-benar dipahami gitu. Beda itu perjanjian baru sama Loh. perjanjian lama. Kan yang Anda katakan itu apa yang masuk ke mulut? Ya, apa yang masuk ke mulut itu kan dari Yesus toh di perjanjian baru kan? Betul nggak? Ya betul, tapi itu perjanjian baru. Itu di perjanjian baru setelah Tuhan Yesus datang ke dunia jadi rupa manusia. Makanya kalau di perjanjian lama ada terjadi, artinya apa? Sesuai ajaran Yesus yang dicontohkan di perjanjian lama, jika ada manfaatnya kata Anda, boleh tuh minum sama makan kotoran sendiri berarti. Yang saya heran itu, apakah nggak haram gitu waktu dimasukkan ke mulut gitu loh. Itu yang saya tanya. Aduh. Mas, saya sudah bilang perjanjian lama dengan perjanjian baru itu beda. Di perjanjian Tahu. baru itu sudah penggenapan itu sudah penggenapan ribuan tahun yang lalu tentang Tuhan Yesus. Aduh. Perjanjian lama, cara manusia untuk bisa dihapus dosanya gimana caranya? Persembahan domba, persembahan adalah yang dikurbankan sama kayak Mas juga ada kurban gitu. Tapi setelah Tuhan ini datang ke dunia, dia mati disalib dengan darahnya yang sudah tertumpah untuk manusia, kita utang dosanya sudah terhapus di situ semua. Dia memberikan nyawanya bagi kita. Nah, Itu doktrin Kristen. Doktrin Kristen itu, Mbak. Cuma nggak ada di perjanjian lama, nggak ada diajarkan para nabi itu. Saya kan lagi ngebahas iman saya nggak bahas. Ya iya, biar nggak melebar, saya tahu iman Anda nggak ada di ajaran para nabi atau Tuhan perjanjian lama mengajarkan gitu. Nggak ada ajaran para nabi dan Tuhan perjanjian lama mengatakan menebus dosa pakai darah manusia, itu nggak ada. Itu Tuhan perjanjian lama nggak ada mengatakan menebus dosa pakai darah manusia, itu nggak ada, tapi pakai darah hewan. Kata siapa? Tuhan perjanjian lama, Tuhannya para nabi. Ya itu kan menurut imannya Mas. Kalau iman Bukan menurut kitab Anda perjanjian lama. Gak pernah ada ya. Saya Mbak saya ini sudah diskusi puluhan kali dengan sarjana Kristen, puluhan kali dengan pendeta dan pastor. Ketika saya tanyakan di mana tertulis di perjanjian lama atau nabi mana yang mengajarkan atau menubuatkan menebus dosa pakai nih ya, sekali lagi catat, darah manusia. Kalau darah hewan ada kalau darah hewan, tapi kalau darah manusia itu siapa yang ngajarin?
ya. Nggak ada satupun sampai sekarang yang bisa jawab. Nggak bisa tunjukin ayatnya. Saya bacain ayatnya tentang. Sebentar, saya bukain ayatnya, bentar ya. Nah, ini nih. Dalam Mana? Yesaya 9 ya. Monggo masih buka boleh. Yesaya 9 ayat 8 sampai ayat 1 sampai 7 coba Mas ya. Ini saya baca. Saya tahu ya saya, Mbak. Di situ bukan berbicara masalah penebusan dosa pakai darah manusia, bukan. Yang saya katakan kepada Anda, para nabi atau kitab para nabi ya, atau Tuhan semesta alam, Tuhannya para nabi mengatakan atau menubuatkan ya bahwa menebus dosa itu pakai darah manusia. Dengerin Mas. Ini kan udah dinubuatkan dari ribuan tahun yang lalu. Mas bisa buka di Yesaya 9 ayat 1 sampai 8. Nggak ada berbicara tentang darah di situ. Saya baca dulu. Baca, silakan baca. Ya, saya baca dulu ya. Nah, di sini dibilang, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan, mana tadi? Nih. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa yang lain. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau, mana tadi ya? Sorry, sebentar. Nggak ada kan bicara darah. Ngotot sih Anda. Nggak ada bicara darah. Ada. Sebentar Mas. Sebentar. Nah, di ayat yang kelima ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas dahunya dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya. Sekarang mana? Ada. Urusan menebus dosa pakai darah manusia. Enggak ada berbicara di Yesaya itu berbicara tentang penebusan pakai darah manusia, enggak ada. Kosaka itu Anda baca satu sekop pun Yesaya 9 itu satu aja tentang nih ya, satu kata tentang darah enggak ada. Yesaya 53 ayat 5. Baca itu pula. 53 ayat 5. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia ditemukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Di sini siapa? Dia itu siapa? Tuhan. Iya. Tuhan Yesus. Jadi bukan. dia tertikam oleh karena pelanggaran Bukan untuk Yesus itu. Bukan untuk Yesus. Saya jamin Yesaya 53 bukan untuk Yesus. Ya, itu kan menurut agama kami. Bukan menurut saya, ya, bukan menurut saya. Tapi menurut kitab Anda, baca nomor 10-nya. Bacain nomor 10-nya. Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan meleburnya ke sudah kesayangan. Tapi bagi kami itu Tuhan. Jadi iya, kalau untuk Yesus ya, kalau untuk Yesus mana anak Yesus? Karena di situ dia akan melihat keturunannya, umurnya akan panjang. Kalau itu Anda paksakan untuk Yesus, ya mana anak Yesus? Saya mau lihat. Ya gimana sih?